Assalamualaikum teman-teman. Senang sekali kita kembali lagi membuat video untuk berbagi informasi kepada rekan-rekan semua. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang penanaman rumput di lahan yang miring dan tandus, teman-teman. Sebelumnya, saya ingin berbagi informasi bahwa di tempat kami ini proses pemeliharaannya bergantung pada musim panen padi warga sekitar. Nah, setelah musim padi musim penghujan dipanen, kita sudah melepaskan sapi-sapi kita. Tetapi kemudian setelah musim penghujan kembali, warga sekitar sudah mulai beraktivitas di persawahan mereka untuk mempersiapkan proses tanam padi musim penghujan. Nah, yang menjadi masalah di kita adalah ketika kita tidak mempersiapkan sebelumnya rumput untuk pakan sapi kita pada saat proses pengandangan, akan menjadi repot untuk diri kita sendiri. Namun yang menjadi kendala selanjutnya adalah jika kita baru memulai menanam rumput untuk persiapan pengandangan sapi. Karena kita harus menanam paling lambat 50 hari atau bahkan 2 bulan sebelumnya dengan kondisi tanah seperti yang ada di hadapan teman-teman. Nah, masalah utamanya adalah kekeringan. Di depan teman-teman ini adalah tanaman pakcong yang kita tanam kurang lebih 2 atau 1 bulan, kurang lebih 1 bulan yang lalu. Nah, dengan kondisi tanah ya, seperti teman-teman perhatikan sendiri. Nah, sebagai informasi juga, tanaman pakcong ini hanya mendapatkan hujan kurang lebih 2 kali di minggu pertama penanaman. Hanya mendapatkan hujan 2 kali di minggu pertama penanaman. Nah, kita bisa lihat, saksikan, ada juga yang terkendala di proses pertumbuhannya seperti yang ada di depan kita ini. Berbeda dengan ada yang di sampingnya, di depannya. Dan mungkin tergantung terhadap kesuburan tanahnya. Nah, namun memang pengoptimalan dari pertumbuhannya tidak kita bisa lakukan. Karena apa? Karena memang hujan tidak turun sama sekali, bahkan panasnya luar biasa, terik. Kita mau lakukan pemupukan juga tidak optimal pupuknya ketika kita memupuk dalam kondisi kekeringan. Kita juga mau encerkan pupuknya, air di lokasi ini sangat minim. Seperti yang ada di depan kita ini sangat terkendala di proses pertumbuhannya. Kita saksikan sangat kerdil pertumbuhannya. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan tanaman pakcong yang kita tanam kurang lebih 2 minggu yang lalu. Nah, seperti ini di depan kita. Ini ditanam 2 minggu yang lalu dan tidak pernah sama sekali mendapatkan air hujan. Kita lihat kondisinya. Tidak pernah sama sekali mendapatkan air hujan. Ada yang sangat kekeringan sampai tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, ini kondisi pakcong yang kita tanam 2 minggu lalu, kurang lebih 2 minggu lalu. Nah, ini pakcong-pakcong yang kita tanam beberapa bulan kemarin. Sudah dilakukan pemanenan. Nah, seperti ini sudah dipanen berkali-kali. Dan kondisinya lumayan baik ya teman-teman. Kita lihat rumputnya baik, pertumbuhannya baik.
meskipun kondisi air sangat minim. Nah, kita hanya bisa menampung air di tempat ini teman-teman, bak ini. Ini dapat terisi ketika hujan dari atap seng. Nah, ini kondisi rumput pakcong yang kita tanam 2 bulan yang lalu. Kita tanam 2 bulan yang lalu dengan kondisi tanah yang sama, kekeringannya, kemiringannya sama teman-teman. Kita lihat sangat kering, luar biasa kering tanahnya. Tetapi alhamdulillah pakcong ini dapat tumbuh. Saya tidak mengunggulkan salah satu jenis rumput, tetapi saya cuma ingin berbagi informasi bahwa pakcong bisa tumbuh di lahan yang tandus, miring, kering luar biasa dalam kondisi cuaca kemarau yang ekstrim. Nah, ini tempat kita melepas liarkan sapi. Kita berikan ruang gerak bagi sapi-sapi kita untuk bergerak, untuk kesehatannya. Kita biarkan dia bergerak. Nah, di depan kita ini ada pakcong umur 3 bulan. Ya, 3 bulan lebih. Dengan kondisi tanah yang sama, kemiringan yang sama, pakcong umur 3 bulan. Ya. Kita tidak melakukan pemanenan karena kenapa? Selain daripada rawan kita takutkan dia pertumbuhannya terganggu, bahkan mati, jadi tidak panen, kita biarkan saja. Yang kedua, memang sapi-sapi kita tidak ada di lokasi, jadi menjadi pemborosan ketika kita panen. Tetapi sapi-sapi kita tidak memakan, kita biarkan saja seperti ini. Nanti batangnya kita gunakan juga untuk memperbanyak. Kita bisa lihat teman-teman, kondisi tanahnya sangat kering, sangat kering. Tunas baru sudah mulai banyak yang tumbuh. Ini kan batang pokoknya, tunas-tunas barunya muncul, ada 5 teman-teman, 5 tunas baru. Yang di sini 1 batang pokok, 2 tunas baru. Kita lihat teman-teman, kondisi tanahnya sangat kering. Nah, kondisi yang di daerah sini ini kita baru babat, kemudian kita semprot pakai herbisida dan menunggu curah hujan membaik atau menunggu hujan turun, kemudian kita melakukan penanaman. Nah, ini tadi yang penanaman kurang lebih 2 bulan. Kondisi yang sangat tandus. Dan yang menjadi kendala juga, pepohonan-pepohonan seperti ini akarnya menjalar kemana-mana sehingga mengganggu pertumbuhan pakcongnya. Nah, mudah-mudahan ada rezeki teman-teman, kita bisa pasang pompa air, pompa merek Sanchen-nya yang bisa mengangkat air dari sungai bawah sana ke tempat ini, yang panjang selangnya mungkin sekitar 300 meter. Kita tempatkan nanti bak di sekitar sini, di tempat tertinggi di lokasi ini, sehingga kita dapat mengaliri air ke tanaman-tanaman pakcong tanpa menggunakan mesin atau listrik. Nah,
itulah kondisi-kondisi di mana tempat kami ini kita tanami pakcong, meskipun dalam kondisi kekeringan yang maksimal, dalam kondisi yang miring, tandus dengan tanah yang kurang subur. Kita lihat kondisi tanahnya teman, tidak memperlihatkan ciri-ciri tanah yang subur sekalipun. Ini polybag bekas tanam cabai kemarin. Karena kenapa kita pakai polybag? Karena ketika kita tanam langsung cabai ke tanah, dia tidak tumbuh teman-teman. Bayangkan tanah ini tidak bisa ditumbuhi oleh cabai, sehingga kita pakai polybag seperti ini teman-teman. Tetapi alhamdulillah pakcong masih bisa tumbuh, meskipun memang tidak dalam kondisi maksimal, tapi paling tidak dapat menutupi pakan untuk proses pengandangan di musim penghujan nanti, dibantu dengan limbah-limbah jerami yang kita kumpulkan dan batang-batang kacang yang kita kumpulkan. Selama 4 bulan proses pengandangan, lalu kemudian padi musim penghujan itu dipanen, kemudian kita bisa lepaskan kembali hewan ternak sapi kita. Baik teman-teman, demikian video kali ini. Jangan lupa bantu channel kami dengan menekan tombol like, share, dan jangan lupa channel kami di subscribe. Terima kasih teman-teman, mohon maaf apabila salah kata. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.